Shiva Shambho. Jai Shivaji. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Rahayu. Ada banyak hal sederhana yang dapat menjaga atau meningkatkan kesihatan kita. Pada konten sebelumnya telah dibahas tentang minum air hangat, tradisi nenek moyang yang sangat efektif untuk kesihatan. Kali ini konten kita adalah tentang manfaat mengangkat tangan ke atas kepala bagi kesihatan. Banyak orang ketika baru bangun tidur, meregangkan badan, dan antara lain mengangkat tangan ke atas kepala secara natural. Orang-orang tua kita dahulu pernah memiliki tren berlatih senam pernapasan Orhiba, olahraga hidup baru. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang berlatih gerakan-gerakan Orhiba yang antara lain berupa mengangkat tangan ke atas kepala ini. Postur senam yoga tertentu juga dilakukan dengan mengangkat tangan ke atas kepala tinggi-tinggi. Gerakan-gerakan ini bukanlah tanpa arti. Mereka memiliki efek yang baik buat kesehatan, di antaranya kesehatan organ-organ dalam, dan memperbaiki postur tubuh. Di tangan banyak terdapat jalur dan titik meridian. Dengan mengaktifkan tangan, menggerakkannya ke atas, maka meridian-meridian itu terstimulasi. Tangan adalah anggota badan yang paling mudah untuk digerakkan sesuai dengan kemauan kita dan dekat dengan diafragma dada. Manfaat gerakan mengangkat tangan di atas kepala juga sekarang telah didukung dan dibenarkan oleh fisioterapi medis modern. Manfaat mengangkat tangan di atas kepala. Yang pertama, baik buat meridian jantung. Anak yang cerdas di kelas mengangkat tangannya tinggi-tinggi ketika bertanya kepada guru dan sebagai tanda bahwa ia tahu jawaban ketika ada kuis. Bahkan anak yang tak tahu jawaban pun kadang-kadang ikut aktif mengangkat tangan. Bukankah demikian? Ternyata mengangkat tangan ke atas baik buat meridian jantung. Orang yang memiliki meridian jantung yang kuat menjadikan orang itu lebih pemberani dan optimis. Dan sebaliknya, jika meridian jantung lemah, kita mudah takut, kaget, dan sebagainya. Menurut ilmu kesehatan Tiongkok kuno, meridian jantung memiliki 3 jalur dan salah satunya terletak di lengan. Ia membentang dari ketiak hingga ujung jari kelingking kiri. Terkadang orang yang sedang mengalami gangguan jantung dan sensitif atas meridiannya bisa merasakan kesemutan di jalur meridian itu, terutama di bagian kelingking kiri. Namun tak semua orang sensitif terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh badannya. Dengan mengangkat lengan dan tangan ke atas kepala, meridian jantung terstimulasi sehingga aliran qi atau prana menjadi lebih lancar. Yang kedua adalah memperbaiki postur badan. Banyak orang memiliki kebiasaan buruk ketika duduk, yakni membungkukkan badan, terutama ketika berada di depan komputer atau belajar. Sesuatu yang terasa nyaman dan rileks ini ternyata sangat buruk buat kesehatan dan postur tubuh. Beberapa postur yoga semacam sikap gunung dan padahastasana secara khusus memperbaiki postur tubuh, terutama bagian punggung. Yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas penarikan udara oleh paru-paru, memperpanjang napas dan umur. Dengan menarik tangan ke atas kepala, diafragma terangkat dan paru-paru mengembang lebar. Demikian pula jika orang berlatih gerakan semacam Orhiba, Qigong, yoga, atau tali rasa, sebuah seni olah pernapasan dari perguruan silat seruling dewata yang didirikan oleh Bapak Iketut Nantra di daerah Tabanan, Bali. Jadi para praktisi ini sedang mempraktikkan jurus tali rasa. Dan dengan melatih diri mengendalikan pernapasan, menurut yoga, gelombang pikiran yang pendek menjadi lebih panjang. Umumnya, jika orang yang gelisah, gelombang pikirannya pendek, sedangkan orang yang tenang, napasnya lebih panjang. Dengan memperpanjang nafas, orang juga sekaligus memperpanjang gelombang pikirannya. Video ini saya dapatkan dari channelnya Dharmawira, seorang pesilat seruling dewata. Yang keempat adalah membantu pencernaan. Setelah makan, perut melakukan pencernaan. Pembuluh darah manusia paling banyak terdapat di perut. Kadang orang merasa mengantuk setelah makan. Hal ini terjadi karena darah yang mengandung oksigen mengalir secara deras ke perut yang pembuluhnya sangat banyak
dan otak menjadi kekurangan darah yang mengandung oksigen. Seringkali orang tertidur setelah makan. Hal ini tidak baik sama sekali karena dengan tidur kita memperlambat pencernaan dari makanan. Hal ini menyebabkan tertimbulnya gas-gas atau racun-racun dalam pencernaan yang disebut dengan istilah AMA dalam istilah Ayurveda. Untuk itu sebaiknya orang tidak tidur setelah makan, melainkan melakukan olahraga yang ringan. Jangan pula melakukan olahraga yang berat seketika setelah makan. Yang terbaik adalah berjalan santai atau mengangkat lengan ke atas kepala. Ketika lengan diangkat ke atas, pikiran pun ikut terangkat. Ia bangkit dari kelesuannya. Pikiran mempengaruhi gerak dan gerak mempengaruhi pikiran. Banyak gerakan dari ajaran-ajaran spiritual kuno yang mengintegrasikan penaikan tangan di atas kepala. Misalnya saat melakukan kirtan yoga, yaitu menyanyikan lagu-lagu untuk membangkitkan getaran positif sebelum bermeditasi. Selain itu, ketika kita mengangkat tangan ke atas, jalur pencernaan usus jadi lebih lancar. Darah mengalir lebih deras ke pencernaan. Hal ini mencegah pembusukan yang terlalu cepat. Hal ini juga berkesesuaian dengan teori meridian dari pengobatan Tiongkok kuno yang menyatakan bahwa meridian usus besar dan meridian usus halus serta titik-titik meridiannya juga terdapat di sepanjang lengan. Yang kelima adalah menguatkan otot pundak dan lengan sekaligus menyehatkan paru-paru dan jantung. Dalam Ayurveda terdapat istilah dalam Sanskerta untuk sebuah gejala tubuh, yakni Aba Bahuka, yang bermakna bahu atau pundak yang membeku. Ia adalah semacam rasa nyeri di pundak yang mengganggu dan membatasi pergerakan tubuh. Lama-kelamaan seiring waktu ia semakin memburuk sehingga orang sulit untuk bisa tidur miring di sisi yang sakit. Nyeri ini bisa menjalar ke sisi lain. Umumnya nyeri bahu ini menyerang orang yang berusia di atas 40 tahun. Penyebabnya menurut Ayurveda adalah terutama gangguan meridian jantung dan meridian paru-paru. Dalam kasus lain bisa juga disebabkan oleh diabetes. Mari kita lihat meridian paru-paru berikut ini. Ia terbentang dari bahu hingga ibu jari tangan. Menggerakkan tangan ke atas selain menstimulasi meridian jantung seperti yang terangkan di atas, juga meridian dari paru-paru. Pundak yang kuat dan lentur adalah salah satu ciri dari kesehatan. Misalnya orang-orang yang berwatak ksatria, pemberani, dan dengan kekuatan dan keterampilan fisiknya membela kaum lemah digambarkan berbahu kuat dan lebar. Yang terakhir, gerakan mengangkat tangan ke atas kepala adalah tanda kemenangan yang terpatri di dalam diri kita, mungkin di DNA kita sejak zaman dahulu. Orang yang menang lomba, bergembira, mengangkat tangan mereka. Di pihak lain, jika kita tidak bergembira dan murung, gerakan mengangkat tangan ke atas menstimulasi kecenderungan keriangan dan daya juang kita untuk menang. Mungkin Anda masih ada pertanyaan tentang efektivitas gerakan mengangkat tangan ke atas kepala dan mungkin penjelasan ini kurang lengkap atau memadai. Tapi mari kita coba gerakan sederhana ini. Apa salahnya? Dan rasakanlah perubahannya pada kesehatan kita secara berangsur-angsur. Rahayu.